Pemirsa, tim SAR terus melakukan pencarian korban erupsi Gunung Semeru yang rumahnya tertimbun debu awan panas. Sementara warga juga nekat berusaha kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta benda. Tim rescue yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan relawan melakukan pencarian satu keluarga atas nama Giman, warga Dusun Curah Kobokan, Desa Sumbermujur, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Awalnya proses pencarian dilakukan secara manual. Namun karena medan yang sulit, akhirnya pencarian menggunakan alat berat. Namun karena cuaca mendung, akhirnya pencarian dihentikan. Dan rencananya proses pencarian akan dilanjutkan Selasa besok. Kegiatan untuk sore hari ini, semua tim evakuasi dan pencarian dengan masyarakat yang masih diduga hilang di titik-titik perumahan itu menggunakan alat berat, dikarenakan memang kita kesulitan menggunakan alat-alat manual. Pasir walet ini sangat keras, itu alat-alat yang kita datangkan. Mudah-mudahan ada hasil, ya, karena memang itu titik rumah ibu benar. Sementara itu, warga Dusun Curah Kobokan nekat kembali ke rumah mereka demi menyelamatkan harta benda. Termasuk hewan ternak mereka seperti kambing, sapi, dan ayam. Proses evakuasi hewan ternak ini dibantu petugas dan relawan. Padahal kondisi di lokasi saat ini masih sangat berbahaya. Warga berharap bantuan kepada warga terdampak segera dilakukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Anyus melaporkan. Keluarga korban erupsi Gunung Semeru Lumajang mendatangi posko antemortem dan postmortem di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Mereka ingin mencari dan memastikan data dari 10 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang berhasil ditemukan. Keluarga korban erupsi Gunung Semeru mendatangi posko ante dan postmortem di RSUD Haryoto. Kedatangan mereka ingin memastikan 10 jenazah yang ditemukan. Di hadapan petugas, mereka menyebutkan nama dan ciri keluarganya yang hilang. Total ada 10 jenazah korban erupsi Semeru yang dievakuasi dan berada di RSUD Dr. Haryoto. Mungkin saya menghimbau pada masyarakat, mungkin ada ciri-ciri khusus dari jenazah, mungkin terakhir pakai baju apa, giginya seperti apa, data atau gimana. Yang penting silakan untuk warga yang kehilangan keluarganya, silakan datang ke Rumah Sakit Haryoto. Hari ini Rumah Sakit Haryoto Lumajang, Jawa Timur menerima 10 jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Untuk mengetahui informasinya sudah terhubung dengan rekan Hana Purwadi yang saat ini berada di depan kamar mayat Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Hana, apakah 10 jenazah yang ditemukan sudah diidentifikasi? Selamat siang pemirsa, dapat kami laporkan hingga saat ini siang ini kamar mayat Rumah Sakit Haryoto menerima kedatangan 10 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru Lumajang pada Sabtu kemarin. Masyarakat mendatangi posko antes dan postmortem untuk mengetahui apakah korban yang meninggal itu termasuk kerabatnya atau enggak. Karena saat ini korban sudah diidentifikasi. Seperti yang kita lihat, ini masyarakat ingin mencari keberadaan kerabatnya yang seperti yang selamat siang Bu. Dengan itu siapa? Baik Dendang. Itu sini dari tempat sangat bilang pada harian Sabtu sore ya. Sabtu sore ya. Itu kita apa? Erupsi. Iya, erupsi. Cowok.
Masih belum ada kabar apapun. Kejadiannya waktu itu kan mau isi pasir. Itu sekelompok itu ada berkiraan 4 orang. Itu yang sudah ditemukan 2. Yang 3 itu belum ada tanda-tanda. Itu terakhir masih keadaan banjir dan belum erupsi, itu sempat komunikasi dengan istrinya, katanya sudah menyelamatkan diri. Terus Oh, gitu ya. Terus harapannya Bu mungkin? harapannya ya apapun kondisinya semoga segera ditemukan. Soalnya ini keluarga menanti di rumah. Oh, gitu ya. Untuk kondisi rumah gimana? Cuma juga ya mana yang menanti informasi. Ya, gitu ya. Waktu itu sedang bekerja atau gimana? Ya, di pasir. Oh, pasir ya. Semoga apa Bu dan segera ya, amin amin. Itulah sekilas dari cerita kita Adriani. Kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan kerabatnya yang saat ini belum ditemukan. Korban dan lainnya masih banyak lagi, berharap semoga bisa teridentifikasi dan bisa dilakukan prosesi pemakaman. Begitu. Baik, Hana, data apa saja yang diminta oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi para korban, terutama untuk keluarga yang datang? Begini, masyarakat yang mendatangi posko untuk postmortem ini didata nama-nama korban yang hilang, dan setelah itu ciri-ciri sebelum meninggal. Misalnya pakai baju apa, ciri-ciri mungkin punya gigi yang agak pintul, atau mungkin ciri-ciri pakai rambut cepat atau apa, dengan itu nanti bisa mempermudah proses identifikasi. Dan selama ini masih dilakukan proses pendataan dari masyarakat atau keluarga yang mengaku keluarganya hilang akibat erupsi Gunung Semeru ini. Gitu. Baik, Hana, hari ini ada 10 jenazah yang datang ke rumah sakit. Jadi total ada berapa korban meninggal dunia dan luka-luka, Hana? Info dari Kapus Dokter Polri Jen Pak Ardianto menjelaskan korban erupsi Gunung Semeru Lumajang ini sejak hari Sabtu petang kemarin hingga kini sebanyak 30 korban meninggal. Dari 30 korban tersebut 13 sudah bisa diidentifikasi, sedangkan 7 masih belum, dan per hari ini tim SAR berhasil menemukan lagi 10 korban meninggal dunia, dan ini dalam proses pemeriksaan. Proses Kapus Dokter Polri berharap masyarakat atau kerabat yang merasa kehilangan bisa mendatangi posko postmortem yang sudah berada di RSUD Haryoto ini. Baik, Hana, selain korban meninggal dunia, bagaimana dengan korban luka-luka? Apakah sudah ada yang membaik kondisinya? Korban-korban yang luka ada yang membaik. Bahkan info yang kami dapat dari Humas RSUD Haryoto, bagian ada yang rawat jalan, 2 lagi dirujuk ke RSUD Subani Jember, dan 2 lagi masih rawat inap di ICU Haryoto begitu. Apa gejala yang banyak dirasakan oleh korban? Apakah luka bakar atau gangguan pernafasan, Hana? Informasi dari Humas Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, rata-rata korban mengalami luka bakar. Untuk yang di ICU, kondisi luka bakarnya cukup serius, 70 hingga 80%. Memang saat terjadi erupsi dan hembusan uap panas, rata-rata masyarakat mengalami sesak napas dan
suhu udara waktu itu panas, begitu. Tadi Anda menyebutkan ada korban yang dikirim ke rumah sakit di luar Lumajang. Kenapa, Hana? Apakah ada beberapa fasilitas yang kurang memadai di sana? Kami belum dapat informasi resmi karena kami yang kemungkinan kondisinya fluktuatif, sehingga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim medis merujuk ke RSUD Subandi. Kalau untuk Rumah Sakit Haryoto sendiri, apakah saat ini masih bisa menampung korban-korban lainnya, Hana? Rumah Sakit Haryoto untuk saat ini masih bisa menampung, dan hari ini ada rujukan dari satu korban dari RSU Pasirian. Begitu. Baik, apa yang dialami oleh korban tersebut? Korban seperti yang saya reportasekan tadi, korban mengaku luka bakar dan saat terjadi erupsi suhu panas sehingga banyak embun abu vulkanik, masyarakat mengaku sesak napas dan kondisi suhu yang begitu panas berdampak pada pernapasannya terganggu. Baik, terima kasih Hana atas laporannya, dan kami akan kembali memantau kondisi di sana. Hana, sampai kapan pos antemortem dan mortem ini didirikan di sana? Kapus Dokter Polri, Brigjen Pol Hardianto menjelaskan setelah beliau melihat kondisi erupsi Gunung Semeru yang begitu memprihatinkan, diperkirakan posko ini memakan waktu lama. Lebih itu untuk mempercepat proses identifikasi masyarakat, diharapkan untuk yang merasa kehilangan atau keluarganya yang tidak ditemukan bisa menghubungi posko yang berada di Rumah Sakit Umum Haryoto ini. Gitu. Baik, Hana, bisakah Anda membawa pemirsa untuk lebih dekat dengan tenda pos antemortem dan juga mortem untuk mengetahui apa saja kendala yang dirasakan oleh tim dokter dalam mengidentifikasi 10 jenazah yang tadi baru saja tiba di sana? Mungkin Anda bisa mencari informasi tersebut, Hana. Apa kendala terbesar? Apakah memang luka bakar yang cukup parah sehingga kesulitan untuk mengidentifikasi? Pemirsa dapat Anda lihat saat ini keluarga korban mendatangi posko antre dan postmortem di RSUD Bayangkara. Petugas menanyai data-data korban, nama, kalau ada KTP dan ciri-ciri sebelum korban meninggal, dan banyak lebih lanjut. Habis itu setelah data selesai, kerabat korban sudah masuk dengan ruang yang tertutup. Begitu, kalau memang ada kecocokan bisa dikonfirmasi, kemudian jenazah teridentifikasi dan bisa dilakukan proses pemakaman. Begitu. Oke, bagaimana kondisi 10 jenazah tersebut ketika tiba? Apakah memang kondisinya sangat mengenaskan begitu? Yang kami lihat barusan memang uap panas yang begitu dan ketebalan abu vulkanik yang panas, korban nyaris susah diidentifikasi, apalagi sekarang udah +3 pasca erupsi, sehingga tubuh yang kena uap panas melepuh kondisinya semakin rusak dan semakin susah untuk diidentifikasi begitu. Baik, terima kasih Hana atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan juga jajaran pada pagi tadi memantau kondisi alur lahar Semeru. Rombongan memantau lewat udara dengan helikopter Polri. Selasa pagi, rombongan Kapolri, Kapolda Jawa Timur
dan jajaran memantau langsung kondisi alur lahar dan kawasan yang terdampak erupsi Semeru. Pantauan udara dilakukan dengan helikopter Polri. Seluruh desa yang terdampak dan berada di sekitar Gunung Semeru pada Sabtu lalu masih tertutup sisa material abu vulkanik. Desa yang terdampak yakni Desa Sumberwulu, Sumbermujur, Penanggal, Candipuro, dan Sumberrejo yang semuanya berada di Kecamatan Candipuro. Sementara di kecamatan lain, desa yang tertutup abu vulkanik yakni Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Desa Oro-Oro Ombo yang semuanya berada di Kecamatan Pronojiwo.